Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Bapak Asisten, Bapak-bapak staf ahli, Bapak-bapak SKPD. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama. Tapi insyaAllah kita ini semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sebuah hadis disebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Tiga yang dilakukan pagi ini, tiga ini sedang kita lakukan. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Kalau tiga dilakukan, maka empat dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah membalas, tak mau 1-0, 1 balas 1 dia tak mau. Tak mau 1 sama, tak mau. 1 dilakukan hambanya, 2 dia balas. 3 dilakukan hambanya, 4 dia balas. Apa balasannya kata Allah SWT? Hambaku berkumpul di rumahku, membaca kitab suciku, mengkaji isinya, 4 dibalas oleh Allah. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Penyakit orang modern kehilangan ketenangan hati. Di kantor tak tenang, di rumah tak tenang, akhirnya mencari ketenangan. Apa dilakukan? Dimakan sesuatu yang bisa memberikan ketenangan, tapi ketenangannya temporer. Anjing gila tak tenang. Bagaimana membuatnya tenang? Dikasih makan pil anjing gila, namanya Rohypnol. Itu dimakan oleh orang modern. Tak mempan pil anjing gila yang lebih kuat dosisnya, sabu-sabu, untuk mendatangkan ketenangan. Padahal kata Allah, kalau berkumpul di rumahku, mengkaji kitab suciku, berzikir mengingat aku, yang pertama diturunkan ketenangan ke dalam hati. Yang kedua, haffat bihimul malaikah, malaikat mengelilingi. Tak nampak oleh mata kita, tapi malaikat ikut mengelilingi majlis ilmu. Mengapa setiap habis majlis ilmu dianjurkan berdoa? Karena untuk mengharapkan diaminkan oleh para malaikat. InsyaAllah di akhir majlis kita berdoa. Mungkin doa kita tak makbul, kena banyak silap, salah, dosa. Tapi kalau diaminkan malaikat, maka kita berdoa nanti insyaAllah mengharapkan amin malaikat. Yang ketiga, rasyat bihimur rahmah, diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, zakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Apa kata malaikat dulu waktu Allah mau menciptakan manusia? Hai malaikat, aku mau menciptakan manusia. Malaikat komplain, malaikat tak setuju. Mana ayat komplain tadi dibacakan oleh qari kita? Ataj'alu fiha, ya Allah, mengapa engkau ciptakan mereka di atas bumi? Man yufsidu fiha, mereka hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, hanya akan menumpahkan darah. Tak usah kau ciptakan mereka ya Allah. Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Ternyata prediksi malaikat itu salah. Lalu Allah katakan, dulu kalian tak setuju. Tengok pagi ini, mereka berkumpul di rumahku, mereka membaca kitab suciku, mereka mengkajinya. Mana perkiraan bahwa mereka akan membuat kerusakan, mereka akan menumpahkan darah. Lalu kita dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikat.
Sedangkan dibanggakan Pak Wakil Bupati saja senang hati kita. Dibanggakan orang yang kita hormati senang hati kita. Apalagi kalau dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan kita yang ada di majlis ini insya Allah termasuk manusia-manusia yang dibanggakan Allah di hadapan malaikat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi tugas kita pagi ini hanya 3. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Berkumpul sedang kita lakukan. Membaca kitab Allah sudah dibaca kali dan kita sudah baca tadi. Tinggal yang ketiga, mengkaji isinya. Tadi saya masuk, Bapak Ibu sedang membaca surat Yasin. Saya yakin surat Yasin ini tak hanya dibaca pagi Kamis, nanti malam-malam Jumat pun baca. Ada orang meninggal dibaca, pindah rumah baca, atau malam ada waktu luang baca, ziarah kubur dibaca. Mengapa mesti surat Yasin? Kenapa tak surat lain? Allah turunkan 114 surat dalam Al-Quran, tapi dibaca surat Yasin. Jawabannya, di dalam surat Yasin ini ada yang diulang sampai 3 kali. Kita baca diulang 3 kali. Begitu dalam maknanya. Kalau boleh saya bertanya ke bapak dan ibu, apalah yang diulang sampai 3 kali? Salamun qawlan, salamun qawlan min rabbir rahim. Kita mengulangnya. Kita mengulang salamu qawlan min rabbir rahim, salamu qawlan min rabbir rahim, salamu qawlan min rabbir rahim. Kita mengulangnya. Kalau kita mengulang, jangankan 3 kali, 10 kali pun bisa. Yang saya maksudkan bukan kita mengulangnya 3 kali, Allah Ta'ala mengulangnya 3 kali dalam surat Yasin. 3 kali sampai diulang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Yang diulang sampai 3 kali itu muhdarun, muhdarun, muhdarun. Mengapa diulang Allah sampai 3 kali? Apa makna muhdarun? Muhdarun diambil dari kata hadara. Hadara datang. Orang yang datang hadirun. Jadi bapak dan ibu saya sebut hadirun, kalau perempuan hadirat. Tapi Allah menyebut dalam surat Yasin tidak hadirun. Allah menyebutnya muhdarun. Apa beda hadirun dengan muhdarun? Kalau hadirun artinya datang. Kalau muhdarun artinya didatangkan. Oh, jauh beda datang dengan didatangkan. Pegawai Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti datang. Yang mau datang, yang tak mau boleh tak datang. Yang suka datang, yang tak suka boleh tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Tapi kalau pegawai Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti didatangkan, suka tak suka, mau tak mau, siap tak siap, muhdarun, didatangkan. Kita nanti menghadap Allah bukan datang. Ada orang menyangka dia menghadap Allah nanti datang. Salah. Kita menghadap Allah bukan datang, tapi kita menghadap Allah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Kamu semua akan dikumpulkan, kata Allah, muhdarun. Kamu semua akan didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, semua akan didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Abdul Somad datang ke Selat Panjang. Apa tujuan? Memberikan tausiah. Bapak dan ibu datang ke Masjid Agung. Apa tujuan? Mau membaca surat Yasin, mengaji Al-Quran bersama. Bapak dan ibu setelah ini berkumpul datang ke kantor. Apa tujuan? Bekerja. Setiap perkumpulan, setiap kedatangan ada tujuan. Lalu kita dikumpulkan Allah. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Apa tujuan Allah?
Nanti kita tak datang mendengarkan tausiah, kita tak datang mengkaji kitab Allah, kita tak datang untuk menyambut seruan azan, tapi kita datang menghadap Allah. Mengapa kita didatangkan? Selalu ayat ini kita baca, la tus'alunna yawma idzin 'anil, la tus'alunna, kita didatangkan mau disoal. La tus'alunna diambil dari kata tus'alu. Tus'alu artinya kamu akan disoal, akan ditanya. Yang ditanya Allah itu apa? Apa Allah tanya tempat tanggal lahir kita? Apa Allah tanya berapa pendapatan kita? Apa Allah tanya dulu waktu mati sampai golongan berapa? Yang ditanya Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Na'im yang ditanya Allah adalah nikmat yang dulu aku berikan, kemana saja kamu pakai. Selalu sudah cerita nikmat, tak bisa kita prediksi. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, wa in ta'uddu nikmat Allah, kalau kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tak sanggup menghitungnya. Adakah kita yang sanggup berapa kali paru-paru menghembuskan nafas? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa detak jantung per hari? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa kali kedipan mata? Adakah kita yang sanggup menghitung berapa darah yang dicuci oleh ginjal? Tak ada yang sanggup. Dan semua itu nikmat Allah. Semua itu akan ditanya. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat itu. Kalau ditanya siapa menjawab? Lidah. Dan lidah paling pandai membela kita. Kalau ada orang umurnya 40 tahun, sudah 40 tahun dibela oleh lidah. Kalau ada orang umurnya 60 tahun, 60 tahun dibela oleh lidah. Lidah paling setia membela kita. Kalau tak percaya, tengoklah pengadilan yang langsung kita tonton di TV One, di Metro. Bapak tahu ini, saya lupa. Bapak tahu ini, saya tak ingat. Siapa membela? Lidah. Sebelum pengacara membela, yang pertama membela adalah lidah. Tapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah tanya, kemana ini, kemana itu, sanggup lidah. Itu yang kita baca dalam surat yang tadi pagi kita baca, surat Yasin. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu mulut mereka kami kunci. Mulut tak lagi bisa dipakai. Ternyata kesetiaan lidah hanya sampai di sini. Apa kata lidah? Untuk selanjutnya aku tak lagi sanggup membela-Mu, hai sang punya lidah. Kenapa? Lidah saat itu dikunci Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Lalu yang bicara siapa? Wa tukallimuna aydihim. Tangan kami buat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki kami buat bersaksi. Tangan bercakap, kaki bersaksi. Apa yang dibicarakan tangan? Apa yang dipersaksikan kaki? Bima kanu yaksibun. Semua yang pernah dilakukan dulu. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, semua akan dihadapkan di hadapan Allah. Semua akan ditanya siapa yang membela kita. Sekarang saya selalu memperhatikan di lampu merah. Kalau ada orang tertangkap polisi, langsung ambil HP, telepon. Kalau punya sepupu, saudara, keponakan, telepon. Pak, Bu, tolong saya tertangkap, tolong datang. Atau mungkin entah di sini tertangkap, saya pun akan melakukan yang sama. Akan saya telepon Pak Wakil Bupati, tolong Pak, saya tertangkap. Di akhirat siapa menolong kita? Apa bisa kita bertelepon lagi? Kita bawa pun HP paling mahal itu, belum tentu ada signal di akhirat. Siapa menolong kita? Yang menolong sekarang, kata Allah SWT ada 5. Dan 5 ini nanti lagi meninggalkan kita. Yauma, hari itu kata Allah, yafirul mar'u, orang akan lari min akhi. Bushra